Komjen nanti yang akan memandu untuk kegiatan pelatihan APP yang kedua ini pada hari ini, hari Minggu 14 Agustus 2022 bersama PJS Blitar, Perhimpunan Jiwa Sehat Blitar. Dan perlu diketahui ini merupakan acara berkelanjutan yang kedua kalinya. Mungkin nanti rencana bisa untuk ketiga dan seterusnya. Diharapkan nanti teman-teman lebih bisa mengeksplor dan menangkap materi-materi dari pemateri kita, yaitu Bapak Desusanam. Terus nanti bisa kita diskusi dua arah untuk saling mengulik tentang kepenulisan ini. Mungkin bisa langsung saya buka untuk acara ini. Nanti ada sambutan dari Mbak Nurma selaku Ketua PJS Blitar. Beliau merupakan ketua dari Perhimpunan Jiwa Sehat Blitar. Monggo Mbak Nurma, saya persilakan untuk sambutannya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Karena jadwal kita di jam 10, maka kita langsung saja ya sambil menunggu yang lain hadir gitu. Ya, saya Nurmadiah Rahmawati, saya Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Cabang Blitar. Jadi Perhimpunan Jiwa Sehat ini sendiri adalah organisasi gitu ya, organisasi yang menampung teman-teman penyandang disabilitas mental, dan kerja-kerja kita itu selain memberikan akomodasi berupa pelatihan, kemudian peer support seperti itu, kita juga sebenarnya fokus untuk mengadvokasi teman-teman disabilitas mental. Nah, namun kali ini di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 ya, kita mengadakan kegiatan APP yang kedua, APP Ayo Pegang Pena ya. Jadi kita singkat aja biar mudah diingat kalau kata Mas Komjen. Jadi kegiatan ini tujuannya adalah untuk membuat teman-teman peserta nantinya bisa memahami manfaat dari menulis ekspresif yang bertujuan untuk terapi ya, khususnya untuk kesehatan mental kita. Nah, nanti pemateri kita sudah ahlinya, jadi bisa mari gitu ya, mari dipergunakan waktu pelatihan kita ini dengan sungguh-sungguh, jadi biar nggak ada yang ketinggalan, sehingga kita juga bisa mengikuti pelatihan selanjutnya juga, karena pelatihan ini akan sampai tahun depan gitu, jadi akan berlanjut. Nah, selain menulis juga akan ada pelatihan art terapi ya. Jadi kalau ini terapi, ada juga art terapi. Kita sama-sama dalam 2 tahun ini menyelesaikan pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Nanti juga akan ada pertemuan-pertemuan untuk semisal pokoknya yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan mental khususnya. Jadi apapun latar belakang peserta, apapun latar belakang kita gitu, tentunya bisa ikut pelatihan ini ya.
Tapi mohon maaf sekali untuk mungkin barangkali teman tuli ya. Mohon maaf karena kami belum bisa menyediakan guru bahasa isyarat karena ada suatu kendala gitu ya dari kami. Jadi mungkin untuk teman-teman tuli bisa secara offline gitu di sekretariat PJS Blitar. Nah, cukup begitu dari saya lanjutkan dan berikan tempatnya pada Mas Komsim selaku moderator kita. Terima kasih semuanya, salam kenal. Ya, terima kasih untuk Mbak Nurma selaku ketua dari Perhimpunan Jiwa Sehat Blitar. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa di PJS itu ada bermacam pelatihan, ada kali ini ada 2 ya untuk terapi, yaitu untuk terapi lewat atau yang namanya katarsis ya. Jadi kita menggambar untuk terapi, yang satu ini yaitu APP untuk latihan menulis. Untuk itu kita langsung saja kita akan mulai. Berikut akan saya jelaskan atau paparkan dulu mengenai profil dari pemateri kita. Beliau memiliki nama Jesus Anam, seorang penulis buku filsafat dan kesehatan mental. Beliau juga perintis dari Perhimpunan Jiwa Sehat Blitar, teoretikus dan pendiri Sekolah Filsafat Jalanan atau SFJ. Yang keempat, ada beliau juga mantan komandan militer Indonesia, sekaligus mantan komandan militan Indonesia. Yang kelima, mantan koordinator Hands of Venezuela Indonesia. Nah, ini yang paling penting, yaitu pengalaman kepenulisan beliau sudah tidak dilakukan lagi. Yang pertama, pernah menjadi juri lomba cerpen Taiwan Literature Award for Migrant atau TLAM. Yang kedua, editor koran militan Indonesia. Yang ketiga, editor lepas. Selanjutnya juga penulis artikel politik koran militan Indonesia, sekaligus pengisi rubrik cerpen militan Indonesia. Yang terakhir, beliau juga penulis buku saku kesehatan mental terhadap kelompok rentan. Ya, mungkin dari beberapa portofolio banyak banget ya. Ini beliau nanti yang akan memandu kita, semoga apa yang disampaikan beliau sangat-sangat bermanfaat. Mungkin bisa langsung saja kepada Bapak Jesus Anam. Boleh perkenalan, langsung dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kawan-kawan, saya senang sekali pada hari ini kawan-kawan hadir dalam acara yang diadakan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat Blitar bekerja sama dengan Perhimpunan Jiwa Sehat Pusat ya, Jakarta. Pada kesempatan kali ini karena ada pelatihan yang pertama, kita sudah banyak bicara tentang definisi-definisi atau pengetahuan-pengetahuan tentang katarsis dan kesehatan mental. Kali ini kita langsung pada langkah-langkah menulis ya. Tapi saya pikir perlu saya ulas kembali secara singkat apa yang sudah kita bicarakan terdahulu, biar nanti yang baru hadir atau baru mengikuti sekarang nyambung konteksnya itu ya. Oke, Mas Komsim dilanjut. Nah, dalam pelatihan teori dalam pelatihan menulis
ekspresif, ya. Menulis ekspresif untuk terapi ini kita menggunakan sudut pandang atau perspektif psikoanalisis. Jadi kita menggunakan teori psikoanalisis. Kenapa menulis ekspresif bisa menjadi medium untuk mereduksi atau setidaknya sebagai pelepasan gitu ya dari masalah mental yang kita hadapi. Nah, dalam teori psikoanalisis perlu kami jelaskan prinsip penting dalam konteks ini. Pertama, semua orang memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan-ingatan bawah sadar. Yang kedua, sebagian besar masalah psikologis berakar pada pikiran bawah sadar. Nah, kita bisa bayangkan ya, setiap hari itu ada jutaan memori yang masuk di saraf otak kita. Dan hanya sedikit sekali yang bisa kita ingat. Artinya ada banyak sekali hal yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar itu tidak kita ingat. Tetapi ingatan-ingatan yang terpendam di alam bawah sadar itu pada suatu hari bisa muncul gitu ya. Nah, biasanya ingatan-ingatan yang traumatik ya, yang sifatnya membuat kita mengalami trauma atau merasakan sesuatu yang tidak nyaman ketika mengingatnya, itu kita tekan lebih dalam lagi di alam bawah sadar yang paling dalam, di tumpuk yang paling dalam. Nah, pada suatu waktu misalnya ada akumulasi tumpukan dan kemudian muncul, itu bisa menjadi masalah bagi kesehatan mental kita. Karena ketika tiba-tiba muncul dan kita ingat, kita merasa sedih, merasa teringat masa lalu yang traumatik misalnya, itu bisa menjadi masalah kesehatan mental. Nah, itulah kemudian dalam teori psikoanalisis, masalah psikologis ini berakar pada pikiran bawah sadar. Sebagian besar ya ini itu berasal dari pikiran bawah sadar yang bersifat mengganggu tetapi tetap ditekan di alam bawah sadar. Ketika muncul itu memberikan dampak pada psikologis kita. Lanjut, Mas. Nah, dengan demikian dalam teori psikoanalisis kemudian ada metode ya untuk melepaskan. Katarsis ini sebagai tindakan melepaskan emosi kita. Jadi melepaskan ketidaknyamanan itu. Dalam bahasa yang lebih sederhana mungkin kita berdamai dengan masa lalu. Misalnya kita punya pengalaman pahit di masa lalu, mengalami kekerasan seksual, mengalami kekerasan fisik, mengalami trauma-trauma akibat kondisi sosial yang buruk misalnya, atau pernah dibully, atau pernah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi misalnya. Nah, itu ketika kita mengingat itu muncullah masalah di pikiran kita, di emosi kita ya, di afeksi kita ya, emosi, mood dan lain sebagainya. Dan itu bisa membawa dampak gangguan psikis ya, gangguan mental. Nah, katarsis ini sebagai metode dilepaskan dengan apa? Dengan mengingat ya, mengingat itu dan kemudian menganalisisnya atau berdamai dengannya, atau mencari solusi kenapa saya masih mengingat itu dan kenapa ketika mengingat itu saya kok tidak nyaman. Nah, itu dilepaskan, kalau bisa ditertawai ya, ditertawai. Misalnya waktu kecil kita dibully karena panunya banyak misalnya, ada itu, termasuk saya itu ya, dulu waktu kecil panuan gitu ya, dan itu menjadi masalah ternyata. Nah, pada suatu ketika itu saya ungkap, saya tertawakan, ternyata panu itu tidak masalah, ternyata orang yang jadi ditertawai sendiri ya. Bapak tadi jam berapa? Orang yang yang bilang belum mulai, langsung mulai.
ada gangguan sebentar. Orang yang mengalami itu ternyata tidak ada masalah dan itu lebih estetis karena tubuh kita ada lukisan-lukisan yang menarik. Nah, itu ditertawai. Ini contoh ya, ditertawai. Nah, itu bisa kita lepaskan. Atau misalnya kita punya masa lalu yang sangat buruk misalnya. Kita ungkapkan, saya dulu seperti ini, saya pernah mengalami masalah ini dan saya merasa terganggu. Tapi apakah itu penting sebenarnya masalah itu bagi saya gitu. Apakah masalah itu sebenarnya sangat mengganggu saya? Bukankah itu hal yang biasa? Bukankah orang lain juga mengalami orang lain banyak yang mengalami hal yang sama? Nah, itu kan mencoba untuk berdamai dan itu bisa diungkapkan melalui tulisan. Kenapa melalui tulisan? Karena dengan tulisan itu kita bisa lebih ekspresif ya untuk mengungkapkannya. Lebih bebas untuk mengungkapkannya. Oke, lanjut. Itu namanya katarsis. Selanjutnya ya sebentar. Nah, menulis ekspresif untuk terapi ini sudah banyak penelitian ya, termasuk Pennebaker, salah seorang psikolog sosial, seorang profesor ya, seorang psikolog sosial yang bertahun-tahun melakukan penelitian ini menyimpulkan bahwa menulis ekspresif ya itu dapat meredakan kekacauan mental akibat peristiwa traumatis di masa lalu yang terpendam di alam bawah sadar. Jadi memang menulis itu efektif dan itu saya alami ya ketika dulu saya keluar dari RSC kemudian masih belum begitu pulih gitu ya. Yang saya lakukan adalah menulis buku dan itu ternyata sangat efektif. Dengan menulis buku maka kita menyalurkan gagasan kita secara penuh. Itu setidaknya kita mengalami pelepasan. Kemudian tulisan ekspresif ya. Tulisan ekspresif ini seperti apa sih gitu ya? Tulisan ekspresif ya, berarti tulisan yang bisa memberikan gambaran, maksud, gagasan dan perasaan secara bersemangat gitu ya, secara apa istilahnya ya, menggebu-gebu ya, secara bersemangat dengan penuh daya untuk mengungkapkan. Jadi ketika kita menulis tulisan ekspresif kita ada maksud ya, ada kita memberikan atau kita mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan gagasan kita, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita itu secara total, secara penuh dan bersemangat. Nah, itu bisa membantu meredakan atau mereduksi masalah kesehatan mental kita. Terus saya tambah lagi tadi terlupakan bahwa dalam penulisan ekspresif yang terpenting adalah perasaan ya, apa yang kita rasakan, bukan apa yang terjadi. Jadi makanya kadang-kadang tulisan-tulisan ekspresif itu tidak memperhitungkan alur atau plot, tidak terlalu memusingkan alur atau plot. Yang penting kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Nggak penting jadinya nanti jadi tulisan semacam apa, yang penting kita bisa mengekspresikan itu. Jadi tidak begitu memusingkan alur atau tidak secara detail menceritakan apa yang terjadi, tapi lebih pada fokus pada apa yang kita rasakan. Nah, tulisan ekspresif ini bisa dalam beberapa model ya, jenis ya. Ada jurnal, Mas Komsen itu punya buku bagus, jurnal harian untuk mencatat apa yang kita rasakan, kita inginkan, kita lihat gitu ya, kita gambarkan atau kita analisis sehari-hari. Jadi jurnal itu catatan harian, kita bisa menulis apapun, apa saja di situ. Jurnal itu bisa berupa buku tulis gitu ya, buku tulis dan kita mencatatnya melalui manual tulisan,
atau pakai komputer, atau kalau nggak punya komputer ya pakai HP. Kita punya catatan pribadi, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang saya rasakan hari ini, apa yang ingin saya ungkapkan hari ini, apa yang menjadi harapan saya hari ini, makan apa yang saya inginkan, pakaian apa yang saya inginkan. Nah, itu bisa jadi catatan harian. Itu bisa untuk melepaskan, itu bisa untuk apa namanya, mereduksi ya kesedihan atau hal-hal yang selama ini mungkin mengganggu pikiran kita. Yang kedua, memoir ya. Memoir catatan peristiwa masa lampau menyerupai autobiografi ya. Memoir ini bisa kita misalnya kalau lebih jauh lagi kita bisa menulis memoir ya. Memoir itu menulis peristiwa masa lalu yang kita alami, semacam autobiografi gitu. Nah, itu bisa dalam catatan yang banyak sekali. Ketika kita mengungkap hal-hal yang dulu menjadi beban dan sampai kini masih menjadi beban, kita ungkapkan peristiwa itu dalam bentuk catatan, itu bisa mengurangi masalah yang mengganggu mental kita. Kemudian puisi ya, puisi itu sebenarnya ekspresi yang lebih maju lagi ya, karena dengan puisi kita bisa mengungkapkan secara majasi ya, secara tidak langsung ya, tetapi bisa penuh dengan perasaan kita terlibat di situ dan mengungkapkannya dengan bahasa lain, dengan bahasa yang tidak langsung, tapi itu sudah bisa memberikan gambaran bahwa apa yang kita rasakan seperti itu, apa yang tertuang dalam puisi. Story, kisah hidup pribadi ya, story ya, kita bisa menulis story dalam bentuk cerpen. Kita menulis cerpen yang kita ambil dari kisah kita sendiri. Opini atau pemikiran, kita bisa menulis artikel. Misalnya sekarang lagi 1 bulan ini kita disibukkan dengan berita sinetron ya, Sambo ya, bisa kita buat analisis gitu ya. Itu untuk kita beropini aja. Itu untuk membangun gairah kita berpikir ya, membangun opini ya, gimana nanti endingnya kasus Sambo dan lain-lain gitu ya, atau peristiwa terkini misalnya hari ini apa misalnya, itu bisa kita tulis dalam opini. Bisa menyangkut pribadi kita sendiri, bisa menyangkut yang eksternal dengan kita. Terusnya adalah karakteristik. Jadi tulisan ekspresif untuk terapi ini memiliki karakteristik ya, ada karakteristik umum dan karakteristik khusus. Sebenarnya mirip, cuman yang khusus ini lebih spesifik. Itu pertama fokus pada diri sendiri. Jadi ketika kita menulis tentang diri kita itu nggak ada salahnya. Bukan berarti narsis ya. Kalau itu sifatnya memang untuk pelepasan ya, mengungkapkan perasaan atau pikiran pribadi ya, kayak semacam curhat, asal tidak terlalu ya kalau tidak siap misalnya curhat di media umum ya, untuk pribadi, curhat untuk dibaca sendiri, curhat ditulis untuk dirinya sendiri, untuk kita sendiri. Nah, ini karakteristiknya tulisan ekspresif itu untuk terapi biasanya fokus pada diri sendiri, mengungkapkan tulisan sendiri dan menggunakan bahasa subjektif ya, bahasa menurut kita sendiri. Kita menggunakan cara pandang kita dalam menganalisis sesuatu, termasuk menganalisis kita sendiri. Biasanya kalau kita dalam bentuk karya sastra semacam cerpen atau cerita pendek atau novel bahkan ya, itu menggunakan kata ganti orang pertama, aku berarti kan bicara tentang diri. Karakteristik khusus ini sebenarnya mirip ya, cuman di sini ditekankan misalnya mengekspresikan menggunakan kata ganti orang pertama sama, kemudian mengekspresikan emosi pribadi. Ini lebih ekspresif lagi, emosi yang meledak-ledak kita ekspresikan dalam bentuk tulisan. Menceritakan pengalaman pribadi, kemudian menemukan nilai-nilai pribadi, apa yang ada pada diri kita, nilai apa, nilai buruknya seperti apa, nilai baiknya seperti apa. Kita bisa melihat value ya,
nilai pada diri kita, baik pikiran kita, perasaan kita, ataupun apa yang ada pada diri kita keseluruhan. Kemudian mendefinisikan diri itu berarti kita mendefinisikan siapa aku, kenapa aku adalah, aku seperti ini, itu bisa mendefinisikan agar kita bisa menganalisis diri kita sendiri. Kemudian bentuk tulisan ya. Bentuk tulisan itu kita bisa membuat dalam dua bentuk. Bentuk tertutup. Bentuk tertutup ini tidak untuk dibaca orang lain. Ini hanya untuk dibaca sendiri. Bersifat pribadi, mengalir bebas dan informal. Informal sudah tidak mengikuti aturan ya, tidak formal gitu ya. Bahkan mengesampingkan tata bahasa, mengesampingkan kaidah-kaidah kepenulisan. Ini untuk diri sendiri. Dan itu bisa berlembar-lembar. Saya pernah menulis untuk diri sendiri berlembar-lembar, tapi memang tidak untuk orang lain, untuk dibaca sendiri. Bahkan saya sering menulis yang lucu-lucu ya. Saya menulis yang lucu untuk dinikmati sendiri. Itu nggak apa-apa gitu ya. Karena dengan kita menulis yang lucu, kemudian dinikmati sendiri, itu bisa membuat pikiran kita rileks. Bahkan saya sering misalnya berpikir yang lucu untuk dinikmati sendiri. Nah, makanya kadang-kadang tertawa sendiri. Nah, berpikir lucu dan ditertawai sendiri. Kemudian terbuka ya. Bentuk terbuka ini biasanya diorientasikan untuk publik luas. Jadi ketika kita menulis untuk publik luas, itu manfaatnya adalah ketika tulisan kita dibaca oleh orang banyak dan pembaca mendapatkan manfaat, kita sebagai penulis memperoleh pengalaman katarsis yang lebih besar. Senang toh kalau pengalaman kita kemudian menjadi pelajaran atau bermanfaat bagi orang lain. Itu orang lain mendapatkan manfaatnya, kita juga mengalami mengalami kepuasan ya, karena cerita kita setidaknya menjadi pelajaran bagi orang lain. Nah, dalam bentuk terbuka kita harus hati-hati ya, tidak sembarang ya karena dipublikasikan. Bahkan dalam bentuk terbuka ini kita harus memperhatikan kaidah-kaidah kepenulisan, tata bahasa, bagaimana menggunakan kata baku dan sebagainya di bentuk terbuka ini. Beda dengan bentuk yang tertutup. Nah, ini sekarang ini sekilas tadi ya, kita masuk ke langkah-langkah ya, kemudian nanti kita praktek ya. Kita praktek. Jadi tulisan ekspresif ini ada yang dua tadi. Yang tertutup saya pikir tidak begitu masalah ya, karena untuk diri sendiri ya. Jadi yang tertutup ini cuma dua aja yang terpenting, itu mengungkapkan sesuatu yang selama ini paling mengganggu. Jadi ketika kita ingin menulis untuk diri sendiri, ungkapkan yang selama ini paling mengganggu. Apa ya, peristiwa apa yang paling mengganggu, tulis saja. Nah, misalnya topik itu pokok pikiran, pokok pembicaraan ya. Apa yang ingin kita bicarakan, kita ungkapkan. Kita sudah menemukan topik, tulis saja, dan kemudian dikembangkan tulisan itu. Nah, dari itu kita akan mengalami yang namanya cathartic experience ya, pengalaman katarsis. Plong, setelah kita menulisnya plong. Makanya banyak orang yang kemudian setelah curhat di medsos gitu ya, tiba-tiba plong gitu ya, sudah mengatakan sesuatu gitu ya. Nah, ini untuk diri sendiri nggak perlu dipublikasikan, untuk diri sendiri dan kita membacanya menjadi plong. Kedua, terbuka. Saya lebih mengarahkan ke yang terbuka ya, karena ya yang tertutup oke gitu ya. Tapi untuk pelatihan ini ada baiknya arahnya yang ke tulisan terbuka. Saya ingin kawan-kawan juga punya minat untuk menulis dan dipublikasikan ya, karena manfaatnya lebih besar ya. Ketika kita bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri, kita bisa menyampaikan ke publik apa yang kita rasakan. Contoh tulisan yang paling, setelah ini kita praktek ya, coba ya. Contoh tulisan ekspresif yang kemudian bermanfaat bagi orang lain, itu contohnya adalah karya sastra, novel karya Fyodor
Dostoyevsky, seorang sastrawan Rusia ya. Tulisannya ekspresif, menggunakan kata ganti aku untuk novel yang berjudul Catatan dari Bawah Tanah. Itu ekspresif, mengungkapkan perasaannya, bercerita tentang sesuatu yang ia alami gitu ya. Dan ini genrenya realis, jadi menceritakan sesuatu yang memang sering terjadi di masyarakat dan itu menimpa dirinya. Ini karya sastra yang bagus. Bahkan para kritikus sastra mengatakan bahwa ini karya sastra terbesar dunia. Dan karya sastra ini diketahui luar biasa setelah penulisnya meninggal gitu ya. Sebelumnya tidak banyak dilirik gitu ya. Nah, saya ceritakan siapa Dostoyevsky. Ini bisa menjadi gambaran ya. Dostoyevsky ini seorang yang mengalami banyak trauma di masa kecil. Di usia 15 tahun ibunya mati. Kemudian dia berhenti sekolah. Kemudian masuk sekolah gratis. Setelah itu dia tidak punya pekerjaan, ya hidupnya lontang-lantung, numpang ke sana kemari ke teman. Banyak utang gitu ya, utangnya di mana-mana gitu ya. Mungkin seminggu itu nggak tiada hari tanpa tagihan utang. Gitu. Kalau sekarang mungkin kita korban pinjol atau bank pelecet gitu ya, udah luar biasa. Sampai dia berorganisasi yang macam-macam, banyak organisasi dia ikuti hanya untuk numpang hidup. Kemudian dia juga mengalami epilepsi, gangguan epilepsi ini memperparah hidupnya. Menikah gagal pertama karena istrinya bercerita dia tidak bahagia dengan Dostoyevsky karena orangnya aneh gitu ya. Itu diceritakan oleh biografi yang ditulis oleh istrinya, misalnya orangnya aneh, kemudian tidak ngomong ya, tidak bicara. Mungkin orang kalau tidak bicara di sampingnya kan tidak betah gitu ya. Matanya tebal sebelah ya, kelopak matanya. Pokoknya kompleks ya, penderitaannya kompleks. Dia pernah menyaksikan seorang gadis diperkosa gitu ya, menyaksikan perang gitu ya, pembunuhan, macam-macam lah pokoknya. Sampai pada akhirnya dia menjadi penjudi dan pemabuk yang ya kayak sampah lah gitu ya. Pada suatu hari, tapi karena dia punya bakat membaca, jadi minat membaca, jadi dia waktu kecil tuh pernah diasuh oleh seorang pengasuh yang bernama Alena Prolovna gitu ya. Alena Prolovna itu pengasuhnya Dostoyevsky. Waktu kecil sering diajak membaca. Nah makanya biasanya kalau kita punya pengasuh dan anak kita kok berbeda dengan kita ya, misalnya kok aneh gitu ya, atau suka sesuatu yang kita tidak seperti itu biasanya pengasuh kita cek pengasuh kita itu dia mengajari apa. Nah Dostoyevsky diajari membaca. Nah minat baca inilah kemudian menjadi bekal dia menulis. Dari serentetan peristiwa traumatik itu dia mengungkapkan lewat tulisan. Awalnya hanya ingin mengungkapkan saja, tapi kemudian disodorkan ke penerbit, diterbitkan, tapi nggak ada yang melirik. Bahkan di para kritikus sastra menghina gitu loh, karya yang sangat buruk gitu ya, ditertawakan. Akhirnya dia stres karena karyanya dianggap buruk. Dia nggak putus asa, dia mengungkapkan terus sampai pada akhirnya diterima oleh penerbit dan ada segmen, ada pembacanya. Nah dari hanya ingin mengungkapkan perasaannya lewat tulisan, itu akhirnya bisa menjadi penghasilan ya, berdampak finansial. Ketika ada yang membaca dan beli, akhirnya berdampak pada finansial. Jadi ada keunggulannya banyak, akhirnya dia sendiri bisa mengekspresikan dan mengambil pengalaman katarsis, ada pelepasan. Yang kedua itu dibaca oleh orang lain dan menimbulkan manfaat bagi orang lain, mungkin terhibur karena lucu ya, tulisannya Dostoyevsky banyak yang lucu, ironis gitu ya. Yang ketiga mendapatkan keuntungan finansial. Jadi karya itu kemudian dia menulis terus gitu. Tapi penderitaannya tidak selesai. Dia bercerai dengan istri yang pertama, menikah dengan istri yang kedua,
anak pertama meninggal gitu ya, dan dia depresi luar biasa karena anak pertama meninggal di saat kondisi ekonominya juga masih naik turun, dan sampai di akhir hidupnya dia mengalami banyak trauma. Di akhir hidupnya dia gagal paru-paru ya, karena paru-paru, dan meninggal dunia. Tetapi gini, setelah itu karya dia itu luar biasa. Akhirnya semua orang, bahkan kritikus sastra sampai hari ini mengatakan karya Dostoyevsky, karya Fyodor Dostoyevsky itu yang terbesar sepanjang sejarah. Karya sastra yang luar biasa. Novel-novelnya menarik, unik, ironis. Karena memang dia menulisnya dengan ekspresif ya, menulisnya dengan total. Apa yang ia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia bayangkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia gagas ya, itu dikeluarkan. Dan itulah menjadikan karya sastra itu total menarik. Nah, ini menjadi gambaran bagi kawan-kawan. Dan dia misalnya menulis begini ya, menarik. Saya bacakan satu paragraf, setelah itu kita praktek ya. Contoh dari tulisan Dostoyevsky misalnya. Gak usah, saya bacakan aja. Saya orang sakit, atau gini bahasanya, aku ya pakai aku orang sakit. Aku orang yang pendendam. Aku seorang laki-laki yang tidak menarik. Aku percaya bahwa hatiku sakit, namun aku tidak tahu sama sekali tentang penyakitku, dan tidak tahu pasti apa yang membuatku sakit. Aku tidak berkonsultasi ke dokter, dan tidak pernah, meskipun aku menghormati ilmu kedokteran. Lagi pula, aku sangat percaya tahayul. Tidak, aku menolak untuk berkonsultasi dengan dokter karena dendam. Bahwa Anda mungkin tidak akan mengerti. Ya, aku mengerti itu. Tentu saja, aku tidak dapat menjelaskan siapa sebenarnya yang membuatku malu dalam kasus ini karena dendamku. Aku sangat sadar bahwa aku tidak dapat membayar para dokter dengan tidak berkonsultasi. Aku tidak dapat membayar para dokter. Aku tidak lebih baik dari siapapun. Aku telah melakukan hal seperti ini. Kemudian dikembangkan, ini tadi paragraf pertama ya, saya singkat-singkat aja ya. Hatiku buruk, biarkan menjadi lebih buruk. Ya, biarkan menjadi lebih buruk. Kemudian dikembangkan dari paragraf kedua. Aku telah melakukan hal seperti itu dalam waktu yang lama, 20 tahun. Sekarang umurku 40 tahun. Aku pernah menjadi pegawai pemerintah, tetapi sekarang tidak lagi. Aku adalah seorang pejabat yang dengki. Aku kasar dan senang menjadi seperti itu. Aku tidak menerima suap. Jadi aku pasti akan menemukan balasan dalam hal itu. Ketika para pemohon biasanya datang untuk meminta informasi ke meja tempatku duduk, aku biasanya menggertakkan gigi di depan mereka dan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika aku berhasil membuat siapapun tidak bahagia. Nah, ini ekspresif ya. Dia mendefinisikan dirinya, siapa dirinya ya, dirinya aku sakit, aku pendendam, aku pendengki, aku tidak percaya dokter, aku percaya tahayul, aku tidak suka dokter gitu kan, tidak bisa membayar dokter, aku dulu pejabat sekarang tidak gitu ya. Aku saya suka suka menggertakkan gigi ketika ada orang yang datang meminta, karena dia pejabat gitu ya, datang ke mejanya untuk mencari informasi, pegawai pemerintah bukan pejabat, sorry, karena mendapatkan informasi, mungkin dia bagian resepsionis atau apa gitu ya. Dia kemudian menggertakkan gigi, dan dia suka sekali ketika orang tidak bahagia. Ini kan ironis ya. Nah, ini menarik gitu ya. Dia ceritakan itu total, tapi terus kalau kita baca terus itu di dalamnya ada nilai, ada value. Dia mengungkapkan nilai yang ada pada dirinya. Nah, kayak karya-karya ini mewakili karya sastra ekspresif, eksistensialis, realis. Nah, ini bisa dikembangkan. Misalnya kawan-kawan punya trauma yang luar biasa di masa lalu, punya peristiwa tragis di masa lalu, jangan dipendam, jadikan ini karya gitu ya. Anda bisa menjadikan ini karya, bahkan menjadi karya hebat. Ungkapkan saja. Untuk pertama nggak usah dipikir tata bahasa, kaidah penulis, itu ungkapkan saja.
Nanti kalau kita kesulitan untuk melakukan editing, ada banyak editor ya. Kita bisa membayar editor untuk itu ya, kemudian diterbitkan. Nggak usah pusing dengan itu. Yang penting tulis saja apa yang ada di dirasakan kita. Itu bisa menjadi karya sastra besar ya. Kalau itu kita ungkapkan secara total. Nanti kalian nulis saja apa yang diungkapkan. Nanti masalah editing itu saya siap, saya serahkan ke saya. Bahkan nanti kita ada program nulis nih. Nanti kita ada program nulis bersama ya, biar menghasilkan satu buku. Buku yang ekspresif ya, pengalaman pribadi. Gitu. Itu bisa menjadi karya sastra besar, bermanfaat bagi kita si penulis dan bermanfaat bagi orang lain. Syukur-syukur bisa mendatangkan keuntungan finansial ketika dibeli oleh atau dipublikasikan dan banyak yang membeli. Gitu. Oke, kita praktek ya, coba. Oh, langkah besar ya, langkah besar. Sorry, satu lagi. Saya harus cepat. Langkah besar. Untuk tulisan terbuka itu langkah sederhananya identifikasi topik ya. Topik itu pokok pembicaraan. Apa bedanya dengan tema? Kalau tema itu topik pikiran, pokok pikiran. Kalau topik itu pokok pembicaraan. Jadi topik lebih sempit ya. Kalau tema lebih besar kan pokok pemikiran. Dan mengembangkan topik. Jadi misalnya paragraf topik. Jadi kita menetapkan topik. Topiknya ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi persoalan dalam pikiran kita tulis ya. Topiknya itu. Kemudian kita kembangkan topik itu. Bla 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 bla. Setelah itu kita review, kita ulang apakah sudah pas kira-kira. Nah itu publikasi nanti ya. Itu opsional ya. Anda ingin mempublikasikan secara formal atau informal itu terserah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi topik, kemudian mengembangkan topik. Itu langkah sederhana. Nanti kita praktek di langkah sederhana dulu. Berarti kalau langkah sederhana kita cukup 2 paragraf, mengidentifikasi topik, menetapkan topik, kemudian mengembangkan topik itu. Misalnya topik pembicaraan itu ada di paragraf awal. Kemudian paragraf kedua itu mengembangkan. Langkah besar kalau kita ingin menjadi penulis yang sukses ya, penulis yang ya profesional gitu ya, penulis yang tulisan kita layak untuk diterbitkan ya, kita lebih besar lagi langkah-langkahnya, menemukan ide besar ya. Kita ada ide besar di kepala kita dan membayangkan garis besar tulisan. Jadi sebelum menulis itu kita sudah bisa, kita kayak semacam di kepala kita sudah ada imajinasi besar itu. Kita sudah bahkan bisa bercerita dalam otak kita. Paragraf awal begini, paragraf kedua begini, ketiga begini. Itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya mengalir aja. Dan membuat draft. Itu penting, membuat draft itu membuat apa? Kayak kerangka ya, kerangka. Misalnya bab 1 ini kita akan nulis tentang apa? Bab 2 tentang apa? Untuk mempermudah. Tapi ketika kita mampu mengalir ya nggak masalah. Kalau untuk mempermudah kita bisa membuat draft. Misalnya tulisan kita ini ada berapa bab misalnya. Kita buat novel misalnya, ada berapa bab? Ada 10 bab. Bab pertama kira-kira apa yang kita bicarakan. Bab kedua seperti apa? Endingnya seperti apa? Itu membuat draft. Menentukan segmen pembaca, itu penting ya. Kira-kira segmen kita siapa? Segmen kita anak muda, penyandang disabilitas mental, atau masyarakat luas secara umum, atau orang modern yang banyak mengalami persoalan-persoalan kehidupan misalnya. Kita punya segmen, kita sudah bisa menggambarkan segmen kita siapa. Ketika saya menulis buku filsafat misalnya, Logos itu segmennya adalah orang yang suka berpikir. Jadi segmennya adalah orang anak muda yang suka berpikir, itu yang membeli. Menetapkan jumlah kata ya, jumlah kata sama dengan menetapkan kita akan berapa kata, berapa ribu kata, dalam berapa bab gitu, kita bisa menggambarkan. Tapi kalaupun tidak nggak apa-apa, jadi mengalir juga nggak masalah. Jadi ini kalau kita tidak mampu itu ya mengalir aja. Dan membuat jadwal rutin menulis ya, penting membuat jadwal rutin menulis. Saya membuat jadwal rutin biasanya malam. Saya lebih tenang itu sekitar jam 11, 12, jam 1 gitu ya. Itu jadwal menulis. Di situ saya punya rutin. Dan itu kita harus membuat satu komitmen, kalau tidak menulis, tidak melakukan itu merasa bersalah. Menyelesaikan tahap demi tahap tulisan. Jadi nanti aja misalnya setiap hari dalam jadwal itu kita bisa menulis berapa halaman misalnya. 1 halaman bisanya, atau 1 paragraf ya terus itu. Yang penting rutin. 1 paragraf dikit-dikit aja nggak masalah.
dan mengedit tulisan ya. Perlu diedit tulisan kita. Diedit itu maksudnya kita ulang lagi. Kita melakukan proses editing semampu kita. Itu untuk apa yang kurang, apa yang terlewatkan, apa yang kurang betul itu kita bisa tahu. Mana yang tidak nyambung tulisan kita tahu. Terakhir itu menerbitkan ya. Ini kita berarti bisa men-share gagasan kita, ungkapan-ungkapan kita itu pada orang lain. Oke, sekarang kita praktek kawan-kawan. Nanti dibaca ya. Jadi kawan-kawan praktek menulis 2 paragraf perasaan kalian yang paling penting untuk diungkapkan, apapun itu ya, terserah ya. Peristiwa traumatik, peristiwa yang membuat kita terganggu, gelisah. 2 paragraf saja. Nanti kita bacakan satu-satu. Maksudnya kalian membacakan kepada saya satu-satu ya. Yang tidak mampu ya nggak apa-apa. Ini yang mampu saja, coba praktek. Kita beri waktu berapa menit, Mas Hamzin? 30 menit. 30 menit. Sekarang jam 11. Oke. Sedikit aja sebelum praktek ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau gimana, atau menyampaikan praktek ya. Berarti kita kasih waktu berapa? 50 menit. 50 menit untuk praktek sampai jam 11 kurang 10 menit. Minimal 2 paragraf. Oke, bagus. Minimal 2 paragraf. 50 menit sampai pukul 11.50. Pukul 11.50. Nanti dibacakan di sini, siapa yang berhasil menulis dibacakan. Jadi kita tahu ya. Bagaimana Anda ini mengkonstruksi, tapi sambil kita mulai, kalau ada yang ingin ya, ini informasi juga di program HPP ini juga ada grupnya, grup WhatsApp. Nanti teman-teman yang sudah mendaftar nanti akan masuk ke grup WhatsApp. Selanjutnya ada Mbak Devita Manowari. Ya, dia resen. Ya, selamat siang, Mas Anam. Selamat siang. Teman-teman semua. Mas Anam, ini saya ada menulis sedikit ya, saya tentang bagaimana perasaan saya toh. Saya mulai ke Mas Anam, saya bacain sedikit ya. Saya orang yang baru 7 tahun hidup dengan HIV. Bukan AIDS. Saya adalah korban dari kesenangan orang yang selama ini saya percaya sebagai pendamping hidup saya. Saat ini saya tidak tahu bagaimana perasaan saya. Terkadang saya tidak mengerti apakah saya marah, saya kecewa, saya sakit hati. Terkadang semua itu saya boleh artikan dalam satu kata, yaitu dendam. Saya saat ini sekarang ada di Jakarta karena ibu saya meninggal. Dan saya akan melanjutkan pengobatan saya untuk terapi ARV di Jakarta. Tetapi bukan kemudahan yang saya dapatkan. Hanya karena saya tidak punya registrasi nasional dari Manokwari. Ternyata saya di sini tambah dipersulit. Itu yang membuat perasaan saya tidak tahu seperti apa. Saya sering kali menulis supaya mungkin saya taruh tulisan saya di meja, mungkin ada sebagian dari keluarga saya yang bisa baca dan bisa mengerti tentang perasaan saya. Karena ketika saya kembali ke keluarga saya, yang saya dapatkan hanyalah stigma dan diskriminasi. Saat ini saya tidak tahu harus bagaimana dan seperti apa. Saya hanya mencoba menulis dan menulis, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau mengerti tentang perasaan saya. Itu sedikit dari tulisan saya, Mas Anam. Ya. Bagus, itu sudah ekspresif ya, sangat ekspresif. Dan itu nanti bisa dikembangkan. Nah, kita nanti ada program menulis bersama, dan itu bagus cerita itu ya. Saya tidak ingin membebankan kepada Bapak Ibu nulis
sesuai kaidah ya, nggak apa-apa. Nulis apa saja terserah. Nanti masalah editing saya yang melakukan. Jadi nanti kawan-kawan ini sekaligus belajar menulis dan sekaligus kita speak up ya ke publik apa yang kita rasakan. Kalau bisa ini bermanfaat bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Oke, bagus, saya apresiasi. Sudah sangat ekspresif. Mungkin yang lain? Satu hal, Mas Anam, maaf sedikit. Satu hal, saya lagi mau menyusun, maksudnya dari tulisan saya itu, saya ingin menulis, istilahnya membuat satu cerita gitu. Cerita itu saya beri judul Ketika Mata Pintu Hati Kita Terbuka, yaitu menggambarkan perasaan seorang perempuan dengan HIV. Saya lagi tanya-tanya sama teman, aduh saya gimana ya, karena saya bukan seorang penulis gitu. Ada teman saya penyiar dari RRI Manokwari, dia bilang, Mama Jawa nanti kita bantu untuk penulisannya seperti apa. Saya ada sedikit tulisan-tulisan gitu Mas Anam, bukan untuk menjelek-jelekan tentang Oda, bukan, tapi saya ingin menulis menggambarkan bagaimana sih keperasaan kita sebagai seorang yang hidup dengan HIV begitu. Mungkin kedepannya saya bisa diskusi dengan teman-teman PJS, terutama Mas Anam, Mbak Nurma begitu. Kira-kira keberatan kah? Nah, bagus, itu saya senang ya, sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Bu Devita, dan tulisan-tulisan yang berserakan itu jangan sampai hilang. Itu barang berharga itu, karena itu ekspresi pikiran kita, ekspresi perasaan kita. Nanti kita satukan dan kita olah menjadi sebuah tulisan yang bisa dinikmati, ya, bisa menjadi pelajaran atau informasi atau manfaat bagi orang lain. Gitu. Oke, Mas Anam. Nanti saya siap. Jadi nanti kita memang bikin yang siap ya, yang mau ya, kita menulis bersama, dan nanti masalah kepenulisan nanti bisa berkonsultasi langsung dengan saya, silakan telepon langsung dan bla bla bla. Nanti pada suatu hari mungkin kita bisa bertemu bersama ya, bisa bertemu bersama untuk membahas itu, membuat tulisan bersama. Ini akan menjadi karya yang menarik tentunya dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, karena gini Mas Anam, saya tertarik seperti kenapa? Karena saya banyak melihat perempuan-perempuan yang jadi korban, yang menjadi ODA HIV adalah korban dari ketidaktahuannya mereka tentang saya bukan menjelek-jelekan Mas laki-laki, perilaku hidupnya suami-suaminya di luar seperti apa. Banyak Mas Anam, ada beberapa teman-teman saya sampai bunuh diri gitu. Itu yang saya sedih gitu loh. Saya sedih gitu. HIV bukan akhir dari segala-galanya. Tidak harus kalian bunuh diri gitu, mengakhiri hidup kalian sia-sia gitu loh. Itu yang saya kepingin gitu loh. Saya kepingin menulis ketika mata pintu hati kita terbuka untuk HIV gitu loh Mas Anam. Itu. Sebelumnya terima kasih Mas Anam, Mbak Norma. Ya. Atas apresiatnya terhadap saya. Terima kasih Mas Anam. Ya. Terima kasih kembali. Bu Devita, saya mau cerita sedikit dulu. Ada seorang sastrawan ya, sastrawan dan filosof namanya Albert Camus. Albert Camus ini mengalami masalah mental, kemungkinan dia bipolar ya. Dia menulis tulisan seperti Dostoevsky, ekspresif, realis, eksistensialis gitu ya. Dia pernah mengajarkan untuk bunuh diri, bahkan dia banyak mengungkap tentang kehidupan ini adalah absurd gitu ya. Hidup ini adalah absurd, hidup ini tidak ada artinya, tidak berharga. Tapi satu hal yang menarik, ketika awal dia mengatakan bunuh diri itu mungkin jalan yang alternatif. Di akhir dia mengatakan bahwa seorang yang bertanggung jawab atas hidupnya itu adalah yang kemudian keinginan bunuh diri itu ditunda ya, keinginan bunuh diri itu dialihkan ke untuk bertahan hidup. Nah itu menarik, artinya dari kegiatan menulisnya itu, menyampaikan gagasan, menuangkan gagasan, berdialog dengan pikirannya sendiri, berdialog dengan perasaan sendiri, itu menemukan insight baru, new insight.
Nah, insight baru itu kemudian memberikan satu cara pandang hidup yang ternyata pembacanya menikmati dan mendapatkan manfaat dari situ. Walaupun dia sendiri tadinya sangat absurd, tapi ternyata absurditasnya itu memberikan manfaat dan memberikan insight baru, perspektif baru, cara pandang baru terhadap kehidupan. Nah, gitu. Nah, Bu Devita bisa melakukan itu, membuat tulisan-tulisan yang mengungkapkan apapun itu kemudian memberikan semacam perspektif terakhir ya, yang dirasakan oleh Bu Devita. Oke, nanti kita garap itu. Ya, untuk Pak Anam ini ada yang bertanya, Pak Anam. Apabila trauma yang dari Bapak Tyota Hamzah, apabila trauma yang kita alami adalah sesuatu yang sensitif di tengah masyarakat, kira-kira bolehkah kita menuliskannya atau bagaimana? Ya, pertama kalau kita belum siap untuk mengungkapkan ke publik ya tidak perlu diungkapkan untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau kita ingin mengungkapkan ke publik karena kita nanti terkait dengan masalah hukum hukum bermedia sosial atau berbicara ya di depan publik misalnya. Bagaimana tulisan-tulisan kita sesensitif
Pak Anam suaranya belum masuk ya? Ini apakah kita sudah masuk? Mbak Febri, suara kita sudah masuk belum? Sudah Mbak, sudah. Udah, oh ya, sip. Coba Pak Anam. Halo. Pak Anam belum masuk ya suaranya ya? Saya udah Mbak. Halo. Lewat ya, Mbak Evita, suara saya. Suara Pak Anam kurang jelas tadi, coba lagi. Halo, halo. Tes. Halo. Tes. Halo. Oh, ya. Udah. Maaf, ada gangguan listriknya jeglek tadi. Nggak kuat. Saya lanjutkan menjawab Hamzah. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan hal sensitif, kita harus berani menanggung ya. Artinya kalau itu penting buat kita untuk diungkapkan, nggak masalah. Asal tidak ada unsur ketika kita mengungkapkan di publik itu melanggar hukum. Gitu ya. Itu aja sebenarnya. Misalnya Hamzah punya peristiwa masa lalu yang sangat traumatik ya atau sensitif sekali dan kemudian ingin mengungkapkannya di publik, asalkan Hamzah siap misalnya nanti dibully atau ada komentar yang tidak nyaman gitu ya, yang penting siap nggak masalah. Toh nanti mungkin ada orang yang mendapatkan manfaat dari itu gitu ya. Saya pikir setiap publikasi pemikiran itu bisa ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi saya pikir nggak ada masalah sepanjang itu memang tidak melanggar hukum. Kalau untuk diri sendiri ya bebas ya, kita mau menulis secara vulgar, mau misuh-misuh, mau apapun ya. Bahkan salah satu ciri dari tulisan ekspresif itu kan vulgar ya. Tulisan Dostoyevsky itu tulisan yang sangat kasar ya, kurang ajar gitu ya. Kalau kita bilang kurang ajar ya. Tapi karena ini karya sastra dan dikemas dengan menarik dia, itu memberikan nilai estetika tersendiri. Nah, silahkan Hamzah menulis sesuatu yang mungkin sensitif, asal dikemas dengan bahasa yang baik. Makanya ketika kita akan menulis bersama, ini kan nanti kita akan melihat mana yang sekiranya pantas untuk diungkapkan dan mana yang sekiranya kurang tepat untuk diungkapkan. Jadi nanti kita ada kajian bersama. Gitu. Begitu Hamzah. Yang lain sambil nunggu kawan-kawan selesai menulis. Sambil kita nunggu, kalau mau ada yang bertanya, mau memberikan perspektif, silakan. Yes. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi. Sebenarnya menulis ini bisa menulis itu banyak dicita-citakan oleh banyak orang ya, bisa menulis. Karena manfaat dari menulis terutama tentang kehidupan kita ya,
di masa lalu atau kehidupan kita selama ini gitu ya. Itu membuat kita akan hidup terus walaupun mungkin jasad kita mati. Karena tulisan kita akan terus ada, apalagi kalau itu dibaca orang dan bermanfaat bagi banyak orang, itu akan terus dibaca. Artinya meninggalkan tulisan, meninggalkan pemikiran, meninggalkan gagasan dalam bentuk tulisan dan terdokumentasi dengan baik, itu jauh lebih bagus ketimbang kita meninggalkan harta benda. Menurut saya begitu. Jadi menulis, ya ini kesempatan kita untuk belajar menulis. Dan di sini kita tidak hanya ingin menulis untuk pribadi ya, tapi menulis untuk dipublikasikan. Dan kalau kita tetap merapat, nanti kita akan bisa menghasilkan karya bersama. Ya, Pak Anam, mungkin saya mau bertanya Pak Anam. Ketika Pak Anam menulis itu menjadi sebuah katarsis, untuk proses awal itu selain background-nya itu penulis, itu gimana sih untuk memulainya Pak Anam? Mungkin teman-teman kadang punya banyak ide ya Pak Anam, tapi untuk memulai itu dari sisi mananya dulu? Ataukah biasanya kan kalau saya menggambar itu dari yang saya sukai dulu, mungkin dari penulisan itu bisa berawal dari mana untuk mulai biar nanti tepat untuk pengembangannya, seperti itu Pak Anam. Oh ya, untuk memulai menulis itu kan sebenarnya banyak sisi ya. Kita berangkat dari sisi mana? Misalnya ada orang menulis dari sisi pengetahuannya karena dia seorang ahli dalam sesuatu, kemudian dia menulis sesuatu itu. Seorang novelis misalnya, seorang ingin menulis novel, ini karya sastra, dan dia punya pengalaman hidup yang menarik menurutnya, kemudian dia menulisnya mulai dari situ, pengalaman hidup yang menarik itu. Seorang penulis buku politik misalnya, karena pengetahuan politiknya, dia menulis dari situ. Nah, ada banyak jalan awal untuk mulai menulis. Nah, tapi dalam konteks kita, seperti yang pernah disarankan oleh psikolog sosial, seorang profesor psikologi, Pennebaker misalnya, awal yang baik untuk menulis ekspresif ya, tulisan-tulisan seperti ini, itu apa yang paling mengganggu dalam pikiran kita. Dan kita memang ingin mengungkapkannya. Apa yang paling mengganggu dalam pikiran kita dan menyesaki pikiran kita, dan kita ingin mengungkapkannya, itu awal yang permulaan yang bagus untuk menulis. Misalnya, kita punya masalah keluarga misalnya, istrinya cerewet sekali misalnya, gitu ya. Istrinya cerewet sekali dan dia sudah nggak betah misalnya, contoh ya, atau suaminya pecemburu banget gitu, dan itu udah nggak betah, itu bisa diangkat. Ini salah satu contoh. Jadi persoalan-persoalan kekinian itu juga bisa menjadi awal untuk menulis. Yang penting itu memang kita ingin sampaikan. Atau persoalan masa lalu yang mengganggu. Peristiwa-peristiwa masa lalu yang memang membuat kita tertekan, kita mengingatnya. Nah, disitulah awal untuk mengungkapkannya. Kita ungkapkan itu. Karena nanti dengan mengungkapkan itu, kita bisa, emotional release ya. Bisa menyampaikan emosi kita kepada kita sendiri maupun kepada publik. Pertama untuk kita sendiri, kita sampaikan bahwa saya pernah mengalami seperti ini, merasakan seperti ini, kemudian kita ungkapkan dan kita membaca lagi, dan itu kita bisa mengalami katarsis untuk diri kita sendiri. Kemudian ini bisa dibaca oleh publik. Siapa tahu bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, jadi sesuatu yang memang sudah ada di pikiran kita, terlebih mengganggu, itu awal atau bahan awal untuk memulai menulis. Sebenarnya banyak, kalau kita mau identifikasi banyak ya, banyak hal yang mengganggu ya. Apapun bisa
karena kehidupan tidak lepas dari banyak persoalan dan ada persoalan yang paling mengganggu. Itu coba kita ungkapkan. Persoalan finansial, persoalan keluarga, persoalan relasi, persoalan uang, ya, persoalan kemiskinan, persoalan kondisi sosial banyak sekali yang itu memang mengganggu kita dan ingin kita ungkapkan. Ya, untuk Pak Anam, itu kan menurut saya dari sisi bisa dikatakan negatifnya ya Pak Anam, mungkin itu lebih mengena gitu kan nulis dari sini. Untuk kalau dari sisi mungkin saya pengen nulis yang seneng-seneng saja, soalnya takutnya itu kalau nulis yang pengalaman yang kurang baik, walaupun itu menjadi banyak yang memakan di pikiran kita, itu malah nambah mengingatkan gitu. Nah, saya dibalik. Jadi kalau untuk memulai menulisnya dari yang segi paling seneng-seneng saja itu gimana Pak Ano? Kalau niatnya untuk sekedar menulis, bukan untuk terapi, ya itu ya bisa kita menulis apa saja, dari yang senang-senang bisa. Tapi kalau niatnya untuk terapi, menulis untuk terapi, kita ya mulai dari sesuatu yang membuat kita mengganggu kehidupan kita. Karena kalau itu tidak diungkap, itu ada bahaya laten ya setiap saat. Jadi pikiran yang mengganggu dan itu terpendam di alam bawah sadar, pada suatu hari ini bisa muncul dan itu mengganggu. Itu menjadi bahaya yang sifatnya laten dan itu bisa mempengaruhi masalah mental kita. Tapi kalau hanya ingin sekedar menulis berdasarkan imajinasi kita saja, misalnya kita belum punya bahan untuk menulis atau nggak ada sesuatu yang menarik untuk ditulis. Nah, kita bisa berimajinasi, mengimajinasikan sesuatu yang sekiranya menarik untuk ditulis. Itu bisa. Jadi mengkonstruksi bahan. Jadi menulis itu ada bahan yang sudah tersedia. Untuk konteks menulis terapi itu banyak ya. Hal-hal yang mengganggu kita itu bisa menjadi bahan. Tapi ketika kita merasa tidak ada bahan yang menarik atau bahan yang tersedia tidak menarik, kita bisa mengkonstruksi bahan tulisan, mengimajinasikan sesuatu. Misalnya berimajinasi menceritakan sesuatu. Walaupun nanti mungkin gini ya, seorang penulis itu ketika menulis, imajinasi seorang penulis, terutama penulis penulis sastra ya, fiksi misalnya. Karya fiksi ditulis oleh seseorang itu tidak lepas dari fakta material ya. Walaupun itu fiksi. Artinya inspirasi itu lahir dari kehidupan sehari-hari. Karena pikiran itu lahir dari realitas ya. Pikiran apapun itu sebenarnya lahir dari realitas. Imajinasi sefantasis apapun itu lahir dari realitas. Artinya tulisan apapun dari seorang penulis, fiksi maupun non-fiksi, bahkan fiksi yang paling fantastis, fiksi fantasi, itu tidak lepas dari kondisi sang penulis, kondisi kehidupan sang penulis. Entah kondisi pada dirinya sendiri maupun kondisi di sekitar dia. Nah, jadi kita bisa mengkonstruksi bahan itu dari apa yang ada pada diri kita dan sekitar kita. Walaupun nanti bentuk tulisannya fiksi. Iya, menarik ya. Maksudnya saya juga teringat dengan waktu pembuatan jurnal ya. Jadi memang untuk pembuatan jurnal itu di situ juga ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita pada hari itu, sekaligus kita menuliskan untuk solusinya gitu Pak Anam. Jadi biar kita waktu membaca atau pada waktu kita bingung bisa membuka kembali catatan tersebut. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang mau menceritakan tentang pengalaman menulis atau hal-hal yang bisa untuk memulai menulis, ada kendala atau apa bisa diceritakan di sini. Info juga teman-teman di sini juga Pak Anam di Sekretariat PCS juga melaksanakan menulis bareng juga di sini. Jadi yang offline, secara offline,
bareng teman-teman dari kawan PJS Blitar, juga nanti kita bisa sharing-sharing bareng di sini, banyak teman-temannya. Ya, jangan lupa untuk absensi, nanti kita bisa diskusi lanjut juga di grup APP, grup WhatsApp ya. Ini. Berapa menit lagi? Kurang 20 menit. Sampai jam berapa? Setelah pelatihan ini mungkin nanti kita bisa teruskan di grup WhatsApp ya, apa namanya, langkah selanjutnya kita akan menulis bersama itu seperti apa gitu ya. Mungkin saya perlu tahu kawan-kawan siap nggak kita menulis karya bersama gitu, dan kemudian nanti dipublikasikan. Mumpung ada kesempatan ya, dan ada editornya sekalian di sini. Tentang pengalaman hidup masing-masing yang dialami oleh kawan-kawan. Gimana? Ada yang jawab? Oke. Nanti kalau kita bisa menghasilkan karya bersama, ini progres ya. Artinya mungkin kawan-kawan yang tidak pernah punya latar belakang penulis ya, atau tidak pernah bersama dengan dunia kepenulisan, tapi punya minat yang besar, ini terfasilitasi di sini. Sambil belajar bersama-sama kita. Saya juga sedang menulis novel ya, novel psikologi filsafat ya. Novel agak rumit ya. Mungkin kalau membaca novel ini malah pusing. Nanti bisa itu Pak Anam, bisa kolaborasi dengan pelatihan art terapi. Jadi nanti ada pas art terapi ikut juga. Di sana kan belajar untuk mengungkapkan ya katarsis melalui mungkin lukis ya, menggambar dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau di sini kalau di sini tulisannya gitu di pelatihan ini, nanti di pelatihan art terapi kita diajarkan untuk mengekspresikan diri melalui bentuk visual. Nah, itu nanti bisa digabung jadi satu bagian dan bisa dicetak. Gitu loh. Ya. Ini ada usul ya, karena kita juga menyelenggarakan terapi seni ya, menggambar, melukis, seni visual. Nah, nanti bisa digabung. Jadi ilustrasinya, gambar-gambar yang hasil dari kawan-kawan yang melukis itu juga digabung jadi dalam karya bersama kita ini nanti. Jadi lengkap. Nanti yang belum masuk ke WhatsApp group, mohon untuk dimasukkan. Silahkan masuk, sudah ada linknya. Oh, ada linknya. Silahkan masuk, nanti kita bicarakan selanjutnya. Actionnya seperti apa, dan siapa yang mau ikut gitu ya. Ikut. Karena ini tidak berbayar ya, gratis ya. Kita nulis bersama, kita produksi melalui PJS, ya, kita terbitkan melalui PJS. Kemudian kita seberluaskan buku itu dan bisa dibaca oleh banyak orang. Kalian ngemil boleh loh ya, yang di online. Sambil ngemil, sambil mungkin yang mau ke toilet silahkan juga. Jadi waktunya sampai jam 11.50. Tuh. Silahkan nanti dikirim ke link yang sudah ditulis di kolom chat tadi, link grup WA ya. Teman-teman yang belum join silahkan join.
selesai. Yang penting menulis dulu ya Pak Anang ya. Kan belajar. Nanti masing-masing membaca hasil tulisannya ya. Nanti kita dengarkan bersama. Terus baru nanti dikasih PM. Membaca bersama mulai 11.40. Media tulisnya bisa lewat HP, tulis tangan. Yang penting nanti kita dengar apa yang ada di situ. Ada perbedaan nggak sih Pak Anang? Menulis pakai manual atau misal di laptop ikuti digital, apa yang membedakan kira-kira? Ada nggak? Ya secara substantif nggak ada yang membedakan. Cuman kalau tulis tangan karena memang tidak ada media elektronik ya bisa ditulis tangan. Jadi yang penting kan isinya, bukan format tulisannya, bukan apa namanya, senyamannya ya? Bukan media tulisannya, tapi isinya yang kita akan dengarkan, senyamannya. Tapi katanya kalau pakai ballpoint itu kita sekaligus menggerakkan saraf-saraf Pak. Ya itu manfaat lain. Manfaat lain memang menggerakkan saraf-saraf. Sebenarnya untuk ngetik di apa? Di HP, di komputer juga menggerakkan saraf-saraf. Cuman kalau ahli apa? Melihat karakter penulisan tangan itu biasanya bisa membaca apa namanya? Membaca karakter ya. Membaca pikiran. Tapi di sini kita tidak tekankan itu, tapi lebih pada isi dari tulisan itu. Jadi ekspresi apa yang ingin disampaikan.
see you by me, then you could see the view. You know we are equally damaged. Don't be a fool, make it easier. You learn to say when, signal if you can't say no more. Don't cross your fingers. Some days will never change. They keep on coming. You'll be a freak, and I'll keep you company. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang masih ikut ya. Mungkin ini kita bisa lanjutkan lagi nanti di grup WhatsApp ya. Di situ juga ada Pak Anam, Mbak Nurma, dan juga saya juga, semua teman-teman dari PJS maupun teman-teman yang sudah bergabung dari pelatihan 1. Itu nanti kita bisa menanyakan yang lebih detail ya. Terima kasih juga kepada ke Pak Anam. Mungkin nggak membacakan. Ya, ini setelah ini kita persilahkan kepada teman-teman yang mau membacakan hasil karya tulisnya. Ya, yang offline dulu. Mungkin teman-teman yang offline boleh dimulai. Ya, boleh sendiri atau Pak Anam yang membacakan juga boleh. Anam baca sendiri. Baca sendiri ya. Dan agak keras. Apa baca kata moderator ya? Mas. Ya, boleh. Ini tapi itu aneh. Nggak tahu mungkin apa. Ya, mungkin ini dari karya teman kita yang ikut di Sekretariat PJS Blitar.
Dari Mbak siapa? Laila. Mbak Laila. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak pertama saya Al-Asyam, Hisham, Naufal. Balkis umurnya 12 tahun. Dan anak kedua saya Muhammad Gibran Sulaiman, umurnya 3 tahun. Saya juga bekerja sebagai penjahit. Terkadang saya merasa bersalah karena terkadang tidak bisa membagi perhatian dengan anak-anak saya, terutama anak saya yang masih kecil. Seringkali saya berkata kepada anak kedua saya, "Nak, Mama minta maaf, Mama terpaksa harus bekerja untuk membantu ayah." Dan anakku dengan polosnya menjawab, "Ya." Dan sekarang saya berpikir, memang anak seumuran anakku yang kecil sangat membutuhkan perhatian. Yang kemarin saya terlalu fokus dengan pekerjaan saya, sehingga terkadang anakku yang kedua ini selalu caper dengan tingkahnya yang susah untuk dikendalikan. Beberapa hari ini saya mencoba untuk membagi waktu antara pekerjaan dan perhatian terhadap anakku. Alhamdulillah saya melihat perubahan dari anakku, seperti jika aku kasih tahu atau dinasihati, dia mau mendengar. Ya, ini tulisan dari teman kita menceritakan sedikit kisah hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih kepada Mbak Laila. Sama-sama. Oh ya, untuk menulis kata ganti ya, itu harus konsisten. Kalau pakai saya terus. Kalau pakai aku terus ya. Jangan di awal saya kemudian selanjutnya aku. Jadi ada konsistensi di kata ganti. Jadi itu masuknya teknis kata penghubung ya Pak. Kata ganti ya. Oke. Yang lain? Adin? Yang offline dulu. Teman-teman yang lain. Yang online juga boleh. Ada yang online? Mau bacakan? Hamzah? Indah Lestari? Risa Karim, SE, Deno Istihana. Silakan. Belum ada, Pak. Saya baru mendengar dulu karena dulu belum pernah ikut. Jadi saya pengalaman dulu. Terima kasih. Oke, Bu. Risna Karim. Halo. Indah Lestari. Hamzah. Miftah Hilmi Afifah. Mungkin mau mencoba. Oh, itu masih menulis. Rai Bali. Izin share Pak Anam. Ya, silakan. Oke. Hai, saya Rai, petugas peer support di sebuah layanan kesehatan di Kota Denpasar. Mendampingi klien HIV positif atau pasien AIDS yang tersebar kliennya di beberapa daerah di Bali. Nah, kasus terbaru dan terkini tiap layanan kesehatan, juga beberapa layanan untuk tenaga kontrak adalah kasus proses tenaga non-ASN yang melakukan proses P3K. Nah, saya sendiri bangga ya, tapi cukup kesal juga di dunia kerja sekarang. Bangganya bersyukur, saya bukan kuliah di dunia kesehatan, tetapi menjadi salah satu nakes dan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang bikin kesel, selama proses P3K yang sedang berlangsung saat ini, benar-benar bikin dongkol. Gimana nggak dongkol ya?
cara pembuatan dan pengisian data Excel saja tiap minggu nih bisa berubah-ubah. Nah, belum lagi mencari SK yang terkubur di sana-sini. Saya pribadi masih lengkap. Namun selama prosesnya, tentu teman-teman lain yang punya masalah ini, masalah SK, SP2D yang nggak ditemukan, pembuatan Excel, secara langsung dan tidak langsung saya dan teman-teman terlibat. Bongkar SP2D dari tahun ke tahun, bahkan tiap bulannya, bongkar SK dari satu tempat ke gudang lain, bongkar file dan data untuk dapatkan data-data masing-masing, belum marah-marah, sakleknya teman-teman, koordinasi yang kadang miss. Proses yang mendongkolkan ini bikin habis tenaga dan pikiran. Selamat berproses. Makasih Mas Anam. Bagus sekali mengungkapkan pengalaman sebagai nakes kesehatan ya, dan sesuatu yang luar biasa karena tidak berlatar belakang nakes tapi bisa menjadi nakes. Bagus bisa mengungkapkan pengalamannya, kita apresiasi. Yang lain? Anam, kalau waktunya udah atau ditutup atau masih satu kali lagi? Masih. Satu lagi ya. Oke. Ya, kalau ada yang sudah siap silakan aja. Siapa? Ashari? Miftah? Hamzah sudah siap? Oh, Bapak Pyota Hamzah sudah. Oke. Monggo untuk Pak Pyota Hamzah. Mungkin saya udah tuliskan juga di chat, mungkin buat membantu membacakan. Saya coba bacakan. Oke, siap. Aku ini membunuh pedebah itu, tapi dia telah mati karena diabetes. Namun apa yang diperbuat olehnya begitu perih dan menyedihkan sampai sekarang. Apakah anak laki-laki tidak boleh menyampaikan dirinya dilecehkan sama laki? Asal mereka tidak berbuat sesama jenis, kenapa harus ditakutkan? Kira-kira itu kata mereka. Tak ada yang mau mendengarkan keluhan rasa tidak aku alami. Mereka hanya tertawa, itu saja kok mengadu. Tidaknya itu yang dikatakan orang-orang sekitarku. Sudah 10 tahun dan kejadian itu telah berlalu. Hanya saja rasa sakit itu masih ada. Mungkin itu saja barusan. Mohon maaf. Ya, bagus. Ini ungkapan bergaya puitis ya, menarik. Jadi kita bisa menulis dalam gaya apapun ya, gaya sastra apapun ya. Bisa dalam bentuk puisi atau campuran narasi yang puitis gitu ya. Kita bisa pengalaman dalam bentuk opini, dalam bentuk narasi non fiksi misalnya, atau dalam bentuk fiksi maupun non fiksi. Fiksi itu bukan berarti bukan berarti sesuatu yang tidak nyata, tapi fiksi bisa merupakan pantulan dari apa yang kita alami. Jadi ketika kita nulis puisi ya sebagai karya fiksi, itu bisa merupakan pengungkapan dengan cara lain. Jadi pengungkapan realitas yang kita alami dengan cara lain, dengan cara membentuk atau format karya fiksi. Nah, artinya dalam mengungkapkan pengalaman atau mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan kita itu tidak terbatas pada format. Jadi format apapun dalam bentuk fiksi maupun non fiksi
dalam bentuk puitis atau naratif ya, dalam bentuk yang elegan ataupun vulgar ya, terserah ya. Karena karya sastra itu tidak dipatok, ini kita menulis sebuah karya tulis itu tidak, karya tulis terutama karya sastra itu tidak dipatok pada bentuk kata-kata. Bentuk kata-kata yang mungkin dianggap vulgar atau kasar itu bisa menjadi karya sastra yang estetis ya. Karya sastra yang menarik, bahkan mungkin bisa menjadi karya sastra unik. Tulisan-tulisan Nietzsche misalnya. Tulisan Nietzsche ini kalau orang yang sensitif ya, itu dianggap karya sastra yang sangat kasar gitu ya. Karya yang sangat kasar, sangat pede gitu ya, sangat kurang ajar gitu ya. Tapi bagi seorang yang melihat dari berbagai sisi, itu karya yang menarik sekali. Pemberontakannya terhadap Tuhan, pemberontakannya terhadap kehidupan, pemberontakannya terhadap kekuasaan ya. Kekuasaan dalam makna Nietzsche itu tidak hanya penguasa, tapi sesuatu yang dominan, yang menghegemoni itu kekuasaan, bisa bentuk ideologi, bisa bentuk kekuatan politik, atau bisa juga kekuasaan dalam arti yang lebih spesifik, misalnya Tuhan. Nah itu karya-karya seperti juga bisa kita ungkapkan ya, kita jadikan bentuk dalam mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pikir waktunya sudah mencapai puncak, dan selanjutnya kita akan berdialog ya, berdiskusi di WhatsApp group, dan nanti kita aktif saja, dan nanti kita rencanakan bagaimana menulis bersama. Kalau ini berhasil dan kawan-kawan punya semangat, ini progres yang luar biasa dari pelatihan ini. Menulis saya pikir sesuatu yang penting untuk hari ini, karena dengan menulis kita bisa mendokumentasikan pemikiran, gagasan, perasaan kita. Dan ketika tulisan itu terdokumentasi, maka ya kita tidak akan pernah mati. Ininya begitu. Kita tidak akan pernah mati. Walaupun jasad kita mati, pikiran kita dalam bentuk tulisan itu tidak akan pernah selesai atau tidak pernah hilang. Oke, saya tutup. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Hamzin. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada teman-teman peserta sekaligus Pak Anam sebagai pemateri dan juga Mbak Nina. Mungkin yang terakhir kita boleh sesi foto ya. Kita semua tolong dinyalakan kameranya untuk dokumentasi. Ya. Mbak Febri mungkin bisa bantuin foto, Mbak. Halo, Mbak Febri. Ya, ada yang mau buka kameranya lagi? Mungkin kita tunggu. Oh ya, oke, Mbak Febri, dihitung ya. Mungkin ada yang mau menyalakan kameranya lagi, teman-teman. Silahkan. Ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, lagi. Kita foto yang manualnya juga. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu di selanjutnya ya, pelatihan kita yang selanjutnya. Jangan lupa masuk ke link tadi ya. Apakah sudah masuk?
Ya, sampai bertemu di pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup ya.